harus dilakukan di tempat yang sepi sendirian. Nanti energi atau hodam pengangkut uang itu ketika selesai wiridan nanti akan berwujud atau akan menjelma, bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai binatang, atau menyerupai sosok-sosok yang lainnya. Nah, itu yang dijelaskan oleh sosok energi pada saat itu dulu. Nah, kemudian setelah hodam pencari uang itu berwujud, apapun itu wujudnya, apapun itu bentuknya, nah nanti selanjutnya bisa disuruh mencari dan mengangkut uang. Saudara sekalian yang saya cintai, dimanapun berada, salam untuk semuanya, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Allah, bahwa kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan. Selanjutnya untuk tema obrolan kita, untuk bahasan kita sekarang ini, kita akan membahas ilmu dan ritual pesugihan hodam pengangkut uang. Dalam hal ini, dalam video ini, saya bukan bertujuan untuk mengajarkan ilmu pesugihan, apalagi menyuruh melakukan ritual pesugihan. Akan tetapi saya menceritakan, jadi hanya bercerita tentang pengalaman spiritual saya. Salah satu pengalaman saya ketika saya dulu berproses, ketika saya dulu bertorikot, ketika saya dulu berevolusi di dalam energi murni, di dalam mencari kemurnian. Pada suatu ketika kurang lebih 20 tahun silam, pada tempat yang cukup angker, pada tempat yang cukup keramat, saya bertemu dengan sosok energi. Nah, seperti apa wujud energinya tidak saya sebutkan di sini. Sosok energi tersebut menjelaskan kepada saya salah satunya ilmu dan ritual pesugihan. Tentunya siapapun dimanapun ketika bertorikot, ketika berproses, ketika berevolusi di dalam mencari kemurnian, ada kalanya mengalami peristiwa-peristiwa tertentu. Bisa berkaitan dengan alam nyata, bisa juga berkaitan dengan alam gaib. Bisa yang kita dengar, bisa yang kita lihat, ataupun kita melakukan atau mengalami suatu peristiwa. Nah, bisa mendengar misalkan suara, tetapi tidak ada wujudnya. Atau bisa juga mengalami atau melihat kepada hal-hal yang gaib, atau mengalami peristiwa-peristiwa yang lainnya. Nah, ada kalanya mengalami seperti itu. Termasuk saya sendiri juga mengalami berbagai macam peristiwa, fenomena, dan pengalaman. Nah, sebelum kita berlanjut seperti apa ilmunya dan bagaimana ritualnya yang dijelaskan oleh sosok energi tersebut, sebelumnya kita lihat dulu tentang pesugihan. Apakah pesugihan itu dan apa pesugihan itu tidak bahaya bagi pelakunya dan bagi keluarganya? Pesugihan itu asal kata dari sugih yang artinya kaya. Nah, pesugihan berarti ilmu atau pengetahuan dan praktek atau usaha atau upaya untuk mencapai, untuk mendapatkan kekayaan dengan cara instan, yaitu dengan menggunakan energi gaib, energi metafisika. Bisa berupa jin atau siluman atau dan seterusnya. Nah, selanjutnya apakah hal yang demikian itu
kita melakukan ritual pesugihan, apakah itu berbahaya buat diri sendiri, keluarga, dan orang lain? Tentunya akan berbahaya ketika kita menggunakan, khususnya di dalam pesugihan, di dalam ritual pesugihan, menggunakan energi jin siluman. Itu akan berbahaya. Ada tumbal, bisa tumbalnya nanti berupa darah binatang, atau juga bisa berupa darah manusia, nyawa manusia. Yang menjadi tumbal bisa pelakunya, bisa pasangan hidupnya, bisa juga anaknya nanti, bisa juga orang tuanya, bisa saudaranya, bahkan orang lain. Nah, jadi berbahaya. Nah, itulah yang disebut dengan pesugihan. Di antara kita sering mendengar yang namanya kalimat pesugihan, atau bahkan sekarang ini di antara kita ada yang memiliki ilmu pesugihan, atau bahkan ada yang sudah mengalami, sudah melaksanakan ritual pesugihan. Selanjutnya kepada tema obrolan sekarang ini. Dulu ketika saya berproses bertorikot, ketika saya berevolusi di dalam pencarian kemurnian, nah salah satu pengalamannya pada tempat yang cukup angker, pada tempat yang cukup keramat, pada waktu itu saya bertemu dengan sosok energi. Nah, seperti apa wujudnya tidak saya sebutkan di sini. Akan tetapi sosok energi itu pada waktu itu salah satunya menjelaskan kepada saya ilmu dan ritual pesugihan hodam pengangkut uang. Jadi sosok energi itu menurunkan atau menjelaskan 2 kalimat kepada saya sebagai ilmunya. Nah, kalimat yang ke-1, Allahumma birni ahurupi mimma tajabu. Kemudian kalimat yang kedua, Allahumma sholli ala sayyidina mujijati bahiroh. Nah, itu 2 kalimat dulu yang diberikan oleh sosok energi yang saya jumpai, yang saya temui pada waktu itu. Selanjutnya sosok energi tersebut menjelaskan cara ritualnya, cara pelaksanaannya. Kata sosok energi tersebut, 2 kalimat yang tadi itu diwiridkan selama 7 malam dan puasa 1 hari pada hari weton atau pada hari kelahiran. Misalkan wetonnya atau hari kelahirannya hari Senin, nah puasalah 1 hari pada hari Senin. Misalkan wetonnya pada hari Rabu, nah puasalah pada hari Rabu. Misalkan wetonnya pada hari Minggu, puasalah pada hari Minggu atau hari Ahad. Nah, selanjutnya pada malam yang ke-7, wiridan yang ke-7 atau wiridan yang terakhir, pada malam yang terakhir, nah dilakukan wiridannya itu di tempat yang sepi, sendirian. Nah, bisa di hutan, bisa di gua-gua, bisa di tempat angker, bisa di tempat keramat, atau tempat-tempat yang lainnya. Yang jelas dilakukan sendiri. Nah, untuk apa? Sosok energi itu menjelaskan selanjutnya kepada saya. Harus dilakukan di tempat yang sepi sendirian. Nanti energi atau hodam pengangkut uang itu ketika selesai wiridan, nanti akan berwujud atau akan menjelma. Bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai binatang, atau menyerupai sosok-sosok yang lainnya. Nah, itu yang dijelaskan oleh sosok energi pada saat itu dulu. Nah, kemudian setelah hodam pencari uang itu berwujud, apapun itu wujudnya, apapun itu bentuknya, nah nanti selanjutnya bisa disuruh mencari dan mengangkut uang, atau mengangkut benda apa saja yang sekiranya bisa menjadi kekayaan bagi manusia.
Nah, itu adalah ilmu dan ritual pesugihan hodam pengangkut uang yang dijelaskan oleh satu sosok energi pada waktu itu. Saudara sekalian dimanapun berada, ilmu dan ritual pesugihan yang saya jelaskan ini jangan dilakukan saudara dimanapun berada. Yang ke satu, tidak saya jelaskan secara mendetail cara-caranya. Kemudian yang kedua, ada bahayanya. Jadi jangan dilakukan. Ini saya bukan mengajarkan ilmu pesugihan, apalagi menyuruh melakukan ritual pesugihan. Jadi saya hanya bercerita salah satu fenomena ya, salah satu pengalaman spiritual saya ketika saya dulu berproses, ketika saya bertorikot, ketika saya dulu berevolusi di dalam energi murni atau mencari kemurnian, mencapai kepada kemurnian. Demikianlah untuk obrolan sekarang ini. Apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata, mohon dimaklumi, dan insya Allah kita berjumpa di dalam obrolan yang berikutnya. Dan salam untuk kita semua.